No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for you too. Menurut Zulhamdi dan Husnaini, bahwa perjanjian bisnis mencakup berbagai bentuk transaksi komersial seperti jual beli, sewa menyewa, agen atau distribusi, franchise, kontrak jasa, dan kontrak berbasis elektronik yang menjadi kerangka hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain juga, kewajiban yang timbul dapat berupa kewajiban perdata seperti membayar utang, menyerahkan barang, atau memberikan jasa, serta kewajiban publik seperti membayar pajak dan retribusi. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari definisi itu, dapat dipahami bahwa transaksi jual beli di Indonesia merupakan perjanjian timbal balik antara satu pihak berkewajiban menyerahkan objek kebendaan atau barang dan pihak lain berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Berdasarkan KUH Perdata dalam Jurnal Hukum, ada beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli, yaitu 1. Subjek hukum, 2. Objek kebendaan, 3. Harga yang telah dijanjikan, 4. Kesepakatan atau persetujuan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, kita ke jenis-jenis transaksi jual beli, yaitu ada jual beli tunai, jual beli kredit, dan jual beli bersyarat. Kita yang pertama dulu, yaitu ada jual beli tunai. Jual beli tunai merupakan kesepakatan di mana pembayaran dilakukan langsung pada saat barang diserahkan. Setelah pembayaran diterima dan barang diserahkan, kepemilikan beralih kepada pembeli. Adapun menurut Subekti, jual beli kontan adalah bentuk perjanjian paling sederhana tanpa jaminan atau masa tunggu. Dan yang kedua, ada jual beli kredit, yaitu jual beli kredit merupakan jual beli yang dimana pembayaran itu dilakukan secara bertahap atau ditunda sesuai dengan kesepakatan. Nah, penjual menyerahkan barangnya terlebih dahulu, sedangkan pembeli membayarnya kemudian. Menurut Adanan, transaksi kredit didasarkan pada kepercayaan atau trust dan memiliki resiko keterlambatan pembayaran. Dan yang terakhir itu ada jual beli bersyarat. Menurut Al-Huda, jual beli bersyarat itu dilakukan agar melindungi konsumen dalam bertransaksi secara digital dengan aman, seperti adanya garansi uang kembali atau kebijakan retur dalam 7 hari. Selanjutnya, sewa menyewa. Dengan kata lain, here and fair here. Menurut pasal 1548 KUHP Perdata, perjanjian sewa menyewa itu adalah kesepakatan di antara pemilik dan penyewa, di mana pemilik menyerahkan hak pakai atas suatu barang kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa uang sewa. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1548 sampai 1600 KUHP Perdata. Dan agar sah harus memenuhi pasal 1320 KUHP Perdata yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal atau kausa yang halal. Perjanjian ini memberi kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban untuk kedua pihak. Jenis sewa menyewa. Semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan sebagai berikut adalah sewa barang tidak bergerak seperti gedung, ruko, dan tanah. Sewa barang bergerak contoh seperti kendaraan dan mesin. Sewa hak tertentu misalnya hak pakai atau hak tanah negara. Lalu sewa jangka panjang, jangka pendek, sewa komersial seperti usaha, retail atau kantor, sewa dengan opsi pembelian. Menyewakan dan peralihan hak sewa. Sebelum masa sewa berakhir, penyewa dapat mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain atau overlease dengan izin pemilik sesuai dengan perjanjian awal. Menurut Subekti 2008, overlease terjadi saat penyewa memberi hak kepada pihak ketiga untuk memakai sisa masa sewa. Berdasarkan pasal 1576 KUH Perdata, hak sewa tetap berlaku meski terjadi pemindahan hak milik. Jika penyewa tidak lagi memakai seperti sebelum masa sewa habis, disebut oversewa. Hak dan kewajiban penyewa dan penerima over. 1. Hak penyewa baru. Adapun hak penyewa baru, 1. Gunakan rumah sesuai perjanjian. Penyewa berhak memakai dan menikmati rumah sesuai kesepakatan. 2. Minta perbaikan kerusakan besar. Jika rusak bukan karena kelalaian penyewa, pemilik wajib memperbaiki. 3. Bebas dari gangguan. Penyewa berhak menempati rumah tanpa gangguan dari pemilik. 2. Kewajiban penyewa baru terhadap pemilik. Adapun kewajiban penyewa baru terhadap pemilik, 1. Gunakan rumah sesuai perjanjian. Barang sewaan harus dipakai sesuai tujuan dan aturan perjanjian. 2. Bayar tepat waktu.
Sewa wajib dibayar sesuai jadwal yang disepakati. 3. Kembalikan dalam kondisi baik. Saat sewa berakhir, properti harus dikembalikan dalam kondisi baik dan tidak boleh disewakan lagi ke pihak lain tanpa izin. 3. Tanggung jawab jika terjadi kerusakan. Misalnya, rawat dan gunakan dengan baik. Properti harus dijaga dan digunakan sesuai tujuan sewa. 2. Bayar sewa tepat waktu. Kembalikan properti dalam kondisi semula. 3. Tanggung biaya utilitas seperti listrik, air, telepon, dan kebersihan selama masa sewa. Dampak dan risiko menyewakan ulang over sewa. Adapun risiko menyewakan ulang, 1. Tidak menjalankan apa yang dijanjikan, 2. Melanggar isi perjanjian, 3. Terlambat memenuhi kewajiban, 4. Melakukan hal yang dilarang. Adapun dampak menyewakan ulang, 1. Harus ganti rugi, 2. Perjanjian bisa dibatalkan dan tetap harus membayar ganti rugi, 3. Risiko beralih ke pihak yang lalai, 4. Menanggung biaya perkara jika sengketa sampai ke pengadilan. Perjanjian kerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Lama, atau tepatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja diartikan sebagai suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja mencakup PKWT dan PKWTT. PKWT untuk pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang sifatnya selesai dalam waktu tertentu atau jenis yang tidak tetap. Sedangkan PKWTT adalah kontrak kerja ringan tanpa batas waktu yang tertentu. Selanjutnya ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, alih daya, jam kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat tertulis atau lisan, terdiri dari PKWT atau kontrak, dan PKWTT atau tetap. Pasal 4-5 menegaskan bahwa PKWT berlaku untuk pekerjaan sementara, jangka waktu tertentu, atau selesai dalam waktu singkat, misalnya borongan, musiman, dan promosi. Tidak berlaku untuk pekerjaan tetap dan tidak mencakup hak pensiun atau pesangon. Pasal 6 menetapkan bahwa jangka waktu maksimal PKWT adalah 5 tahun, termasuk perpanjangan. Pasal 7 menjelaskan bahwa pekerjaan musiman bergantung pada musim, cuaca, atau kondisi tertentu seperti penambahan tenaga untuk memenuhi pesanan khusus. Dan yang terakhir, pasal 8 mengatur bahwa PKWT dapat diperpanjang jika pekerja belum selesai dengan kesepakatan kedua pihak dan total durasi maksimal 5 tahun. Selanjutnya ada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT. Menurut Nur Aini, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu sehingga bersifat tetap atau permanen. Jenis perjanjian ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja dibandingkan dengan PKWT, seperti adanya jaminan kerja jangka panjang, kepastian status, serta hak atas upah, jaminan sosial, bahkan kompensasi jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Contoh pekerjaan dengan sistem PKWTT bisa kita lihat pada pegawai pabrik, karyawan bank, tenaga medis di rumah sakit, pegawai toko atau pusat perbelanjaan, karyawan restoran, bahkan hingga ke guru. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bersifat tetap dan berkelanjutan, bukan musiman atau sistem borongan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Simanjuntak, misalnya, pabrik kosmetik harus terus beroperasi untuk memenuhi permintaan pasar, dan pelayanan rumah sakit juga harus tersedia setiap waktu. Karena sifat pekerjaannya yang terus-menerus inilah, PKWTT dianggap paling cocok digunakan. Berikutnya, ketentuan khusus Omnibus Law. Sistem ini dibuat untuk memberikan kepastian kerja dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021, aturan mengenai PKWT menjadi lebih fleksibel agar bisa menyesuaikan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Fleksibilitas yang pertama itu terlihat pada durasi kontrak, di mana sebelum adanya UU Cipta Kerja ini, masa PKWT maksimal hanya 2 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun, jadi totalnya 3 tahun. Setelah ada UU baru ini, batas waktu tersebut dihapuskan. Selama pekerjaan memang belum selesai, kontrak bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang bisa menggunakan PKWT kini juga lebih luas, tidak hanya pekerjaan musiman, tapi juga proyek, pekerjaan sementara, atau bahkan kegiatan yang berkaitan dengan produk baru dan tambahan produksi. Ketiga, dari sisi pola kerjanya, PKWT kini bisa diterapkan untuk sistem kerja modern seperti remote working atau kerja dari jarak jauh, part-time, atau freelance berbasis hasil kerja. Asalkan hubungan kerja tetap memenuhi unsur adanya upah, perintah, dan juga pekerjaan yang ada. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menambahkan aturan mengenai kompensasi bagi pekerja kontrak. Jadi meskipun kontrak berakhir secara alami tanpa diperpanjang, pekerja tetap berhak mendapatkan uang kompensasi di akhir masa kerjanya. Terkait PHK dan pesangon, perusahaan wajib memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja atau UPMK, dan uang pergantian hak atau UPH sesuai dengan lama masa kerja. Namun bagi karyawan yang mengundurkan diri atau resign, mereka tidak mendapat pesangon maupun UPMK, hanya uang pengganti hak dan uang pisah sesuai aturan dalam UU Ketenagakerjaan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa transaksi dan perjanjian bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian kerja memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Setiap perjanjian memiliki dasar hukum, unsur, serta syarat sah yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Selain itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak agar pelaku bisnis dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan usaha secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.